saya bilang, Ibu Indonesia, ibu-ibu jawabnya mantap. Nah, Ibu Indonesia mantap. Nah, ketika saya nanti bilang PKH luar biasa. PKH luar biasa. Oke, saya lagi ya. Ibu Indonesia mantap. PKH luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjutkan materi ya Bu ya. Ini saya ada video, mari ditonton. Nanti saya minta tanggapannya. Nanti akan ada pertanyaan nih, apa tentang video ini. Oke, harus bisa jawab ya. Oke, mohon disimak baik-baik. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA dan Ita di TK. Padahal dalam 2 tahun lagi, Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Oke. Tadi ya, ini permasalahannya apa ini yang terjadi ini? Tadi ceritanya gimana ceritanya? Ekonomi ya. Oh, terus? Ibu Lili ingin membantu perekonomian keluarga. Ibu Lili membantu perekonomian keluarga dengan Cara berjualan jualan ikan. Terus akhirnya permasalahan apa yang tadi ada? Permasalahannya karena nggak laku, jadi dia terlilit hutang. Laku ya, nggak habis dagangannya. Oh, jadi malah banyak utang. Iya. Oke. Jadi berdasarkan video tadi, film tadi, nih dapat kesimpulan nih. Tadi kan Bu Lili usahanya nggak direncanakan dulu ya, tiba-tiba langsung buka usaha jualan. Nah, sedangkan kalau buka usaha itu kita harus lihat dulu, rencana matang dulu usahanya gitu. Suatu ide usaha tidak akan tidak akan bisa langsung jalan tanpa ada perencanaan yang matang. Jadinya Bu Lili tadi karena nggak ada perencanaan yang matang, dia malah tambah berhutang. Berhutang di sana, berhutang di sini. Bukannya malah dapat untung dari usahanya, malah rugi malahan karena nggak dihitung matang untung ruginya. Oke, kita lihat flipcard. Anak lanang. Kita lihat flipcardnya Bu. Oke, kelihatan ya. Nah, kita lihat flipcardnya. Nah, tentang memulai usaha. Oke. Bisa dibaca Mbak Desi? Oke, gimana nih? Menentukan ide usaha yang pertama harus gimana? Usaha apakah yang akan dilakukan? Usaha apa yang akan dilakukan? Kalau di film tadi, Ibu Lili yang berjualan ikan. Lilinya jualan ikan ya. Oke, yang kedua,
Siapakah target pembelinya? Siapa target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Ibu belanja di pasar ya tadi ya. Oke, lanjut. Bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Oke, gimana itu? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Ya, jadi beli di petambak pagi, dijual di pasar, naikin dikit gitu kan. Nah, terus yang terakhir, Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Apa? Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya, sehingga ikannya tidak laku. sering tidak laku ya ikannya. Nah, tadi kan karena apa namanya? Tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Makanya bukannya untung malah untung, ketemu rugi lagi, modalnya harusnya nambah malah berkurang. Nah, ikan segar kan hanya sekali, nggak bisa nih besok udah busuk gitu ya. Nah, itu menentukan ide usaha, kita harus benar-benar dilihat layak nggak ide ini digunakan gitu. Nah, usaha ini apakah usaha yang akan dilakukan, usaha itu benar bisa jalan apa enggak gitu. Terus siapakah targetnya, kita punya ide usaha harus dilihat kita mau jualannya sama siapa. Nah, kan gitu ya Bu ya. Nah, misal nih punya ide jualan keripik nih, buat keripik singkong, kan banyak singkong di sini ya, buat keripik singkong. Jualnya sama siapa, target yang beli siapa. Nah, kita titipin di warung, jadi tetangga yang beli, kita jual di pasar. Nah, orang pasar gitu kan. Nah, itu kita harus tahu kita punya ide apa, kita mau jualnya sama siapa gitu. Bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Nah, dari itu kita lihat modalnya ketika kita jualan keripik nih, berapa untung yang masuk. Nah, terus apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Usahanya gagal di mana? Salahnya apa? Oh, biasanya keripiknya cuman keripik gurih. Kita variasi lah, kasih cabe pedes, dibuat balado, terus dikasih coklat gitu ya, keripik pisang coklat. Keripik pisang manis, bener. Nah, di sini aku udah punya usaha paling Bu Sam ya, udah di kantin ya. Oke. Nah, jadi seperti itu, sama semua orang berhak usaha gitu kan. Tapi kan rezeki udah ada yang bagi. Nah, yang kedua kita harus pinter berinovasi gitu. Misal nih, Mbak Sam jualannya apa aja nih selama ini di kantin itu? Apa aja nih? Gorengan, nasi uduk, ayam, bakso. Oh, berarti macam-macam makanan gitu ya. Berarti kan bisa lebih bersaing sama jajaran nih, sama penjual yang lain gitu kan. Nah, karena apa? Bervariatif tadi itu. Jadi orang nyari, "Mbak, ini ada." Ini ada. Tapi ketika orang lain nyari nggak ada, ya nggak jadi beli kan gitu. Jadi itulah, kita harus bisa bersaing, harus lebih berinovatif. Di sini keterampilan kita keterampilan kita yang punya tetap digali gitu. Jadi jangan sampai nih kayak ceritanya Bu Lili tadi kan, udah mentok nggak bisa lagi nih gimana. Nah, karena belum, informasi usahanya belum bener-bener, cuma ngambang-ngambang, ikut-ikutan tadi kan, karena banyak ibu-ibu yang jualan ikan jadi mudah laku, ikutanlah jualan ikan. Jadi hanya sebatas ikut-ikutan aja, belum menggali semuanya. Oke, nah kalau menggali informasi ini kita bisa lanjut ke ceritanya di brosur tadi ya, yang halaman 100. Oke, coba Mbak Desi dibaca. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar, tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Bagaimana sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah.
Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya belum banyak orang yang menjual ikan matang. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilogram. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal. Jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore, sesampainya di rumah Ibu Lili menonton televisi yang memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Ya itu aja ceritanya aja. Oke, itu ya selesai ya. Jadi tadi ceritanya gimana itu? Bu Lili ngumpulin informasi dulu kan. Dia tanya sama tangganya. Nah, sama kayak tadi, kayak tempatnya Bu Sam tadi ya. Ada yang nanya belum ada, besok dibuatin. Ada yang nanya lagi belum ada, besok dibuatin. Ya gitu. Sama, kita harus bervariatif. Jadi jangan hanya mentok. Itu kita nggak laku udah diterusin aja, yuk tambah rugi, bukannya ada untungnya kan gitu, tambah buntung kan. Ya sama tadi ya. Jadi kita melihat ide usaha ini layak untuk dijalankan apa enggak, dilihat dari tadi itunya, rencananya itu bener-bener matang apa enggak. Cari informasi lagi. Orang ikan segar aja nggak laku kan, masa mau diterusin lagi? Ganti cerita apa ya? Ada ibu-ibu tadi ceritanya katanya sukanya masakan yang udah langsung jadi gitu kan. Nah, ganti jualannya itu gitu. Jadi kita harus mencari informasi. Informasinya dari mana? Dari tetangga. Terus dari orang lain kan, ke pasar langsung. Terus dari TV kan, dapat informasi dari TV tadi kalau ikan-ikannya pada mati. Itu ya. Nah, jadi informasi itu nggak hanya kita di rumah ini cukup ini, enggak, kita harus cari dulu. Bahasa gaulnya survei. Survei ya. Harus ke pasar, lihat tuh jualan apa aja yang banyak gitu kan. Cari peluangnya yang bagus. Nanti di situ bisa kita lihat ada kekuatan, laku enggak ini dagangan kita. Terus ada peluangnya apa? Yang paling sedikit yang jarang dijual apa gitu. Terus kelemahan dari jualan kita apa? Nah, di situ kan kelihatan nanti kelemahannya. Dan terakhir ancaman nih. Ancamannya apa nih yang bisa ngancam usaha kita gitu kan. Wih, itu lebih keren gitu kan. Kok itu ada bakso, kok aku enggak, ya udah ikutan lah ada bakso. Ya enggak kayak gitu juga ya. Kalau di sana ada bakso mercon, kita kasih bakso lava. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita harus berani bersaing. Kita harus cari informasi yang benar-benar. Paham sampai sini, Bu? Ngantuk? Ngantuk. Halo. Hai. Hai. Halo. Ibu Indonesia, mantap. Ibu Indonesia, mantap. PKH luar biasa.